Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Permatasari dengan NIM 2308038, Prodi Keteknikan Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya Galuh Permatasari selaku perwakilan kelompok 7 akan memandu presentasi kali ini dengan judul osilator. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Ade Kurnia Malau dengan NIM 2308075. Selanjutnya ada Fauma Sinduru 2308004. Selanjutnya ada saya sendiri, Galuh Permatasari dengan NIM 2308038. Selanjutnya ada Muhammad Gunawan dengan NIM 2308014. Dan terakhir ada Putri Rahayu Samosir dengan NIM 2308063. Nah, pengertian osilator beserta tipe-tipenya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Osilator. Osilator adalah suatu rangkaian penguat yang dikondisikan agar dapat menghasilkan isyarat listrik periodik dalam bentuk gelombang sinyal. Beberapa gelombang sinyal yang dihasilkan adalah sinus, gelombang kotak, dan gelombang gigi gergaji. Prinsip dasar rangkaian ini adalah sinyal arus searah atau DC dari dikonversikan oleh rangkaian osilator menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC sehingga dapat menjadi sinyal listrik yang periodik serta memiliki amplitudo konstan. Osilator memiliki berbagai jenis, yaitu Armstrong, Colpitts, Hershey, dan Wien. Setiap tipe pasti masing-masing memiliki keuntungan khusus. Osilator jembatan Wien banyak digunakan dalam osilator frekuensi audio, terutama karena kemantapan frekuensinya yang baik dan relatif mudah dibuat. Tipe osilator yang pertama ialah osilator Armstrong. Tipe osilator Armstrong ini menggunakan gandengan transformator untuk sinyal umpan baliknya. Dari transformator inilah dapat mengenali rangkaian dasar osilator Armstrong dari bentuknya yang bermacam-macam. Osilator Armstrong ini jarang digunakan karena sebagian besar perancangan akan menghindari penggunaan transformator. Untuk tipe yang kedua adalah osilator Colpitts. Osilator Colpitts ini sendiri mirip dengan osilator Sanford-Hartley. Perbedaannya terletak pada bagian rangkaian tangkinya. Pada osilator Colpitts digunakan dua kapasitor sebagai pengganti kumparan yang terbagi. Rangkaian osilator Colpitts negatif resistan adalah sebuah rangkaian pembangkitan sinyal yang dapat dipasang secara seri maupun paralel dengan rangkaian Colpitts. Pada perancang ini diusulkan topologi voltage divider dengan penambahan induktor menghasilkan power yang lebih besar. Nilai noise juga dapat dikurangi. Selain itu, penggunaan BJT juga menjadi keunggulan tersendiri dikarenakan BJT memiliki pass noise yang lebih rendah jika dibandingkan dengan transistor jenis lainnya. 3. Osilator Hartley. Osilator tipe Hartley adalah sebuah osilator LC yang menggunakan induktor dan kapasitor secara paralel untuk menentukan frekuensi. Osilator Hartley diciptakan pada tahun 1915 oleh insinyur Amerika Ralph Hartley. Osilator Hartley merupakan jenis osilator paling tua dan paling populer. Fitur yang membedakan dari osilator Hartley adalah umpan balik yang diperlukan untuk osilasinya akan terus membesar sehingga kita akan sulit mengatur osilasinya. 4. Osilator jembatan Wien. Osilator Wien merupakan salah satu dari rangkaian standar yang digunakan untuk membangkitkan sinyal-sinyal gelombang sinus dalam rangkaian frekuensi audio yang memiliki jaringan leading dan lagging pada jalur umpan balik positif serta pada jalur umpan balik negatif, memiliki rangkaian pembagi tegangan. Oke, semuanya. Di sini setelah kita mengetahui apa itu osilator beserta tipe-tipenya, sini saya akan menjelaskan masing-masing rangkaian daripada tipe-tipe osilator beserta perhitungannya. Nah, pertama, ini adalah seperti yang terlihat pada layar, ini adalah tipe osilator Armstrong.
Nah, tipe osilator Armstrong ini terdiri dari transistor, di mana dia adalah rangkaian penguat, yang mana dia adalah pengaruh utama daripada nilai output. Selanjutnya ada nilai hambatan atau R, itu ada 3 buah, di mana R pertama bernilai 5,7 kilo ohm, atau selanjutnya ada hambatan kedua yaitu sebesar 3,2 kilo ohm, selanjutnya ada RV 3 sebesar 3,5 kilo ohm. Nah, selanjutnya ada 3 buah kapasitor. Nah, 3 buah kapasitor ini, kapasitor pertama sebesar 0,01 μF, lalu kapasitor kedua sebesar 0,047 μF, lalu kapasitor ketiga sebesar 10 μF. Selanjutnya ada baterai sebesar 10 volt. Oke, langsung saja kita run untuk melihat hasil sinus gelombang yang akan dihasilkan pada rangkaian osilator tipe Armstrong ini. Langsung saja. Nah, bisa kita lihat di sini, saya juga sudah mengatur voltnya atau skala tegangannya. Bisa kita lihat di osiloskop yang ini, channel A kita sambungkan pada rangkaian penghasil nilai output. Lalu channel B kita sambungkan pada rangkaian nilai input. Nah, dari osiloskop ini kita bisa memperhitungkan atau kita bisa mengetahui nilai output, nilai input, nilai dB atau nilai desibel, dan frekuensi. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai outputnya, kita lihat gelombang yang dihasilkan pada channel A. Nah, gelombang pada channel A ini terlihat tingginya atau tinggi vertikalnya itu ada 2 kotak. Nah, untuk nilai voltnya pada ini sebesar 2 volt. Jadi kita kalikan 2 div atau 2 kotak yang kita hitung tadi dikali 2 volt sama dengan 4 volt. Nah, selanjutnya jadi bisa diketahui nilai output adalah sebesar 4 volt. Nah, untuk nilai inputnya bisa kita lihat pada channel B. Di sini bisa kita ketahui kotak vertikalnya ini sebesar 3. Jadi bisa diketahui 3 div dikali 0,5. Hasilnya adalah 1,5 volt. Jadi nilai inputnya adalah 1,5 volt. Oke, selanjutnya nilai yang bisa kita ketahui adalah nilai desibel ya. Dan nilai desibel itu bisa kita hitung dengan rumus dB atau desibel sama dengan 20 log dikali V out per V in. Nah, V out-nya kan sudah kita ketahui tadi, yaitu nilai outputnya sebesar 4 volt. Sedangkan nilai inputnya sebesar 1,5 volt. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu jadinya 20 log dikali 4 dibagi 1,5. Jadi dapatlah hasilnya 8,52 desibel. Nilai selanjutnya bisa kita ketahui adalah nilai frekuensinya. Nah, nilai frekuensinya bisa kita cari dengan rumus 1 per P dikali div horizontal. Div horizontal itu apa? Div horizontalnya adalah kotak horizontal pada channel A atau pada gelombang outputnya. Nah, div horizontal ini bisa kita hitung yang bagi horizontalnya, yang di bawahnya itu sebesar 1, 2, 3, 4. Nah, untuk P-nya atau periodenya bisa kita lihat pada osiloskopnya yang ukuran pada sebelah kiri bawah, paling kiri bawah itu kita bisa lihat 0,5 milisecond. Nah, kita masukkan dalam rumus yaitu jadinya 1 per P dikali div horizontal sama dengan 1 per 0,5 milisecond dikali 4 div. Nah, 0,5 milisecond kita ubah ke second menjadi 0,0005 second dikali 4. Jadi dapatlah 1 per 0,0005 second dikali 4 dapatlah hasilnya 500 Hz. Oke, selanjutnya
Baik, di sini saya akan melanjutkan atau beralih ke tipe osilator selanjutnya, yaitu adalah tipe osilator Colpitts. Nah, osilator Colpitts ini memiliki pada rangkaiannya memiliki transistor, di mana transistor ini akan berfungsi sebagai penguat. Sini saya menggunakan transistor NPN. Lalu pada rangkaian tipe osilator Colpitts ini terdapat rangkaian tangki, di mana rangkaian tangki ini terdiri dari 2 kapasitor dan 1 induktor. Lalu ada kapasitor ketiga, di mana kapasitor ketiga ini berfungsi sebagai pemisah arus DC agar tidak ke rangkaian tangkinya. Di mana rangkaian tangki ini berfungsi sebagai nilai output ya, menghasilkan nilai outputnya. Lalu ada kapasitor keempat, di mana kapasitor keempat ini berfungsi untuk menjaga sinyal AC yang telah diperkuat oleh R3, biar sinyal AC-nya tuh nggak lari kemana-mana gitu. Nah, pada rangkaian tangki ini isyarat output akan dimasukkan kembali ke isyarat input seperti yang kita lihat pada layar. Kabelnya ini, rangkaiannya itu kan ada kabel, di mana kabelnya ini dia kembali lagi ke sini, di mana isyarat outputnya akan dimasukkan kembali ke input. Di mana hal itu terjadi, nilai input akan lebih kecil dari output. Nah, karena nilai input yang diterima ini lebih kecil, maka transistor ini berfungsi untuk menguatkan nilai tersebut menjadi besar. Makalah output yang diterima itu lebih besar daripada nilai input. Nah, dari penjelasan tersebut kita bisa dapat memperhitungkannya. Pertama, diketahui kapasitor pertama sebesar 0,03 μF, kapasitor kedua sebesar 0,33 μF, induktornya itu 6 mH, kapasitor keempat 0,33 μF, kapasitor keempat 33 μF. Terus ada hambatannya, hambatan pertama itu 3,3 kilo ohm dan R2-nya 45 kilo ohm, atau selanjutnya ada R3 1680 dan R4 10 kilo, dan baterainya sebesar 10 volt. Nah, di sini ada daya. Daya ini kita akan mengetahuinya setelah kita run rangkaiannya atau kita simulasi. Oke, kita run. Sebentar, tidak muncul. Digital oscilloscope. Oke. Ini ya, semuanya sudah kita run dan terlihat. Nah, dari osiloskop ini sudah sangat terlihat sekali bahwa gelombang output ini lebih besar daripada gelombang output. Saya ulangi, gelombang outputnya ini atau pada channel A atau gelombang yang berwarna kuning ini lebih besar dari gelombang input itu sendiri, sama seperti penjelasan yang telah saya bilang tadi. Oke, di sini kita akan mengukur perhitungannya ya. Sini kita sudah mengaturnya sebesar 2 volt, pada input juga 0,5 dan waktunya sebesar 10 second. Nah, sama seperti tipe Armstrong tadi, kita bisa mengetahui nilai outputnya dengan Vout sama dengan diff vertikalnya dikali skala tegangan pada channel A. Nah, di sini diff atau kotaknya pada vertikal bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 diff ini atau 5 kotak kita kalikan pada voltnya. Kita lihat pada channel A di sini itu sebesar 2 volt. Jadi 5 dikali 2 volt sama dengan 10 volt. Dapatlah nilai output sebesar 10 volt. Lalu untuk nilai input kita bisa melihat pada channel B, di mana diff-nya atau nilai kotak vertikalnya itu terdiri dari 2. Kita bisa hitungnya 1, 2. Lalu voltnya itu di sini kita bisa lihat pada channel B-nya yaitu 0,5 volt. Jadi 0,5 volt dikali 2 diff atau 2 kotak vertikal pada channel B itu sebesar 1 volt. Dapatlah nilai inputnya 1 volt. Jadi dari hasil yang kita ketahui tadi bisa terlihat bahwa nilai output itu lebih besar daripada nilai input.
Nah, selanjutnya kita bisa menghitung nilai desibelnya atau dB-nya dengan rumus 20 log dikali V out per V in. Nah, V out tadi sebesar 10 volt dan V in-nya atau tegangan inputnya sebesar 1 volt. Jadi, kita masukkan dalam rumus 20 log dikali 10 per 1. Dapatlah hasilnya 10 bagi 1 sama dengan 10 dan log 1 adalah 1, maka 20 kali 1 hasilnya 20 dB atau 20 desibel. Nah, selanjutnya nilai selanjutnya kita ketahui adalah frekuensinya. Dari rangkaian ini bisa kita ketahui nilai frekuensinya dengan rumus yang sama seperti osilator tipe Armstrong, di mana frekuensi sama dengan 1 per T dikali div horizontal pada channel A. Nah, horizontal atau kotaknya, horizontal ini terdiri atau ada sekitar 8. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk T-nya bisa kita lihat dari sini pojok kiri bawah. Kita di sini saya atur sebesar 10 mu second. Nah, 10 mu second ini kita ubah dulu ke second. Atau jadilah 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 dikali 8 kotak tadi ini. 8 kotak horizontal pada gelombang outputnya. Lalu kita masukkan ke rumus, jadinya 1 per 10 pangkat minus 5 dikali 8 kotak horizontal pada gelombang output, dapatlah nilai frekuensinya sebesar 12.500 Hz, atau bisa kita ubah ke kilohertz sebesar 12,5 kHz. Nah, selanjutnya ini kita beralih ke tipe osilator Hartley, di mana tipe osilator Hartley ini terdapat rangkaian penguat serta rangkaian feedback. Pada rangkaian penguat ini terdapat transistor, yaitu saya di sini memakai transistor BC107. Lalu pada transistor ini akan dihubungkan pada resistor pertama, yaitu R1 sebesar 2,2 kilo ohm. Lalu resistor pertama ini akan sebagai tahanan input pada resistor kedua. Saya ulangi, resistor pertama ini akan sebagai resistor tahanan input, sedangkan pada resistor kedua ini sebagai tahanan feedback, di mana resistor ini digunakan sebagai umpan balik positif. Kedua resistor ini, R1 dan R2, berfungsi untuk mengatur faktor penguatan yang dilakukan transistor. Nah, jaringan ini, kedua resistor ini berfungsi sebagai penguatan yang dilakukan transistor. Nah, lalu ada jaringan LC. Jaringan LC ini atau rangkaian tangki terdapat 2 buah induktor dan 1 buah kapasitor. Nah, ini dia. Induktornya adalah L1 sebesar 1 mH dan L2 juga sebesar 1 mH. Dan 1 kapasitornya ini dia, kapasitor ketiga. Kapasitor ketiga sebesar 0,5 μF. Nah, pada jaringan LC ini yang juga disebut sebagai rangkaian tangki akan menampung tegangan AC pada frekuensi resonansi. Pada rangkaian ini bisa kita ketahui nilai-nilai perangkaiannya masing-masing rangkaiannya. Yang pertama ada kapasitor pertama sebesar 0,22 μF, kapasitor kedua sebesar 0,22 μF, terus ada kapasitor ketiga sebesar 0,5 μF, ada kapasitor keempat sebesar 10 μF. Lalu ada hambatan pertama 2,2 kilo ohm, hambatan kedua 47 kilo ohm, hambatan ketiga 680, hambatan keempat 10 kilo ohm, dan di sini ada baterai. Kita menggunakan 12 volt. Nanti di sini daya ini bisa kita ketahui saat kita mensimulasi rangkaiannya. Oke, kita langsung run.
Oke, karena ini tidak beraturan, bisa kita atur terlebih dahulu. Dimana pada channel A-nya bisa kita atur 1 volt. Oke, sudah. Di sini juga channel A juga 0,5 volt juga udah. Dan T-nya kita bisa pakai 50 ms. Oke, pas. Nah, ini pada dayanya bisa kita lihat. Maaf, kita ketinggalan. Kita ulangi lagi runnya ya. Kita run. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, maaf. Nah, kita lihat dia berhenti pada tingkat keberapa. Oke, 205. Nah, dia berhenti di 274. Jadi daya pada rangkaian ini sebesar 274 miliwatt. Oke. Nah, dari osiloskop ini, data osiloskop kita bisa menghitung nilai output, input, desibel, dan nilai frekuensinya. Nah, untuk nilai outputnya seperti yang kita sudah ketahui, rumusnya di mana nilai kotak vertikalnya pada channel A atau pada gelombang yang warna kuning ini dikali tegangan pada channel A juga. Di mana kotak pada channel A ini sebesar 9 kotak, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 dikali 1 volt itu hasilnya 9 volt. Jadi sebesar nilai outputnya adalah 9 volt. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung nilai inputnya. Nah, nilai input ini bisa kita lihat pada gelombang yang berwarna biru atau pada channel B. Kita bisa hitung kotak vertikalnya itu sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kotak vertikal pada channel B atau pada nilai atau pada gelombang inputnya. Jadi 16 ini dikali tegangan pada channel B yaitu 0,5 volt. Jadi 16 dikali 0,5 sama dengan 8 volt. Maka dihasilkanlah nilai inputnya sebesar 8 volt. Oke, selanjutnya kita bisa mengetahui nilai desibelnya, di mana rumusnya 20 log dikali V out per V in. Nah, V out per V outnya ini kita bisa ketahui tadi V out sebesar 9 dan V in sebesar 8. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yaitu 20 log dikali 9 per 8. Hasilnya 1,023 desibel. Lalu kita bisa menghitung nilai frekuensinya. Kita bisa menghitung nilai frekuensinya. Kita bisa melihatnya pada channel A atau pada gelombang inputnya. Kita lihat kotak horizontalnya. Maaf, ini kenapa? Bisa kita lihat pada gelombangnya. Sebelum nanti kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari kotak ini bisa kita kotak pada channel ini terdapat 5 kotak horizontal. Jadi kita bisa mengetahui rumusnya, yaitu kan frekuensi sama dengan 1 per T dikali div horizontal pada gelombang output di osiloskop. Kita masukkan tadi 1 per 50 µs, karena waktunya kita gunakan tadi 50 µs dikali 5 kotak horizontal sama dengan 50 µs ini kita ubah dulu ke second.
Jadi 50 dikali 10 pangkat minus 6 second dikali 5 div. Jadi kita masukkan ke rumusnya ya, 1/50 dikali 10 pangkat minus 6 second dikali 5 div. Hasilnya adalah 4000 Hz. Kita ubah ke kilohertz, jadinya 4 kilohertz. Oke, semuanya kita langsung saja beralih ke tipe osilator yang terakhir, yaitu osilator jembatan Wien. Nah, sini kita bisa lihat pada layar rangkaiannya. Nah, osilator jembatan Wien ini dapat menghasilkan sinyal gelombang tanpa perlu adanya sinyal input. Nah, jadi kita bisa lihat itu pada osiloskopnya itu hanya ada kabel menuju jaringan outputnya. Jadi jembatan Wien ini bisa menghasilkan isyarat output tanpa harus adanya sinyal input. Osilator jembatan Wien ini dapat membangkitkan gelombang DC ke AC tanpa perlu sinyal input seperti Vin tadi yang telah kita cari pada tipe-tipe osilator lainnya. Nah, pada rangkaian ini terdapat bagian rangkaian penguat dan rangkaian feedback. Pada rangkaian feedback terdapat 2 resistor dan 2 kapasitor. Ini dia. Yang dirangkaikan paralel serta dirangkai seri. Sini kita bisa lihat ada resistor kedua dan kapasitor kedua yang dirangkaikan paralel, dan ada kapasitor pertama dan R3 atau hambatan ketiga, resistor ketiga itu dirangkai seri. Nah, pada rangkaian feedback ini kapasitor dan resistor resistor dan kapasitor dirangkaikan seri dan paralel, dan mereka merupakan rangkaian feedback. Nah, selanjutnya untuk rangkaian penguat terdapat resistor dan potensiometer. Ini dia resistor atau RV1 ini, bisa kita lihat RV1-nya, dan potensiometer yang ini, yang bentuknya seperti segitiga. Nah, rangkaian penguat ini berfungsi atau rangkaian yang sangat menentukan nilai atau besarnya outputnya. Nah, prinsip kerja osilator Wien ini ketika power dinyalakan terbentuk desak atau noise. Nah, sinyal noise ini atau noise tersebut kemudian dimasukkan ke rangkaian penguat. Rangkaian noise tadi akan di penguat. Hal tersebut akan terjadi berulang-ulang kali sehingga sinyal noise menjadi semakin besar dan membentuk periode tertentu. Periode inilah yang akan membentuk frekuensi. Oke, kita langsung run ya. Nah, bisa kita lihat. Oke, kita atur dulu supaya bisa terlihat. Sudah. Nah, berhubung dia tidak memiliki sinyal input pada tipe jembatan Wien ini, jadi kita hanya bisa lihat pada channel A saja. Nah, berhubung tidak ada sinyal input, jadi kita tidak mengukur nilai desibelnya, kita langsung mengukur frekuensinya. Dimana nih rumus frekuensi yang sama seperti rumus-rumus sebelumnya pada tipe osilator yang lainnya, yaitu 1/T dikali div horizontal. Nah, di sini div horizontalnya ada sini kita lihat ada 3 kotak. Berhubung gelombangnya seperti ini, bisa kita hitung dari sini ya, karena satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Jadi lembahnya ini dari sini, kita hitung dari sini, jadi 1, 2, 3. Jadi ada 3 kotak horizontal pada gelombang output jembatan Wien ini atau osilator jembatan Wien ini.
Nah, di sini juga diatur untuk T-nya itu sebesar 50 milisecond. Nah, bisa langsung saja kita bisa hit O. Sebelum itu kita akan mengubah 50 milisecond ini ke second. Di mana menjadi 50 milisecond diubah ke second itu menjadi 50 dikali 10 pangkat minus 3 second. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Oke, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu 1 per T dikali div horizontal sama dengan 1 per 50 dikali 10 pangkat minus 3 second dikali 3 div, hasilnya didapatkan 6,67 Hz. Jadi dihasilkan frekuensi pada rangkaian osilator Wien ini sebesar 6,67 Hz. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan praktikum kali ini, dapat disimpulkan karakteristik daripada masing-masing tipe rangkaian osilator, yaitu osilator Armstrong. 1. Ini menggunakan rangkaian LC di setel untuk menetapkan frekuensi osilasi. 2. Umpan balik dilakukan dengan kopling induktif timbal balik antara koil pengikat dan rangkaian yang setel LC. 3. Frekuensinya cukup stabil dan amplitudo output relatif konstan. Osilator Colpitts. Osilator Colpitts mempunyai karakteristik adanya pembagian tegangan oleh C1 dan C2. Tegangan umpan balik digunakan untuk kestabilan osilasi. Osilator Colpitts dapat didesain dengan menggunakan BJT, FET, atau JFET. Osilator Hartley. Desain osilator Hartley menggunakan dua kompren atau koil induktif secara seri dengan kapasitor paralel untuk membentuk rangkaian tangki resonernya yang menghasilkan osilasi sinusoidal. 2. Salah satu kelemahan utama dari rangkaian osilator LC yaitu tidak memiliki alat untuk mengendalikan amplitudo osilasi dan juga sulit untuk menyetel osilator ke frekuensi yang diperlukan. Jika kopling elektromagnetik kumulatif terlalu kecil, akan ada umpan balik cukup dan osilasi akhirnya akan mati pergi ke nol. Namun jika umpan balik terlalu kuat, osilasi akan terus meningkat dalam amplitudo sampai dibatasi oleh kondisi rangkaian yang menghasilkan distorsi sinyal. Jadi, menjadi sangat sulit untuk menyetel osilator. Osilator Wien. Pada osilator ini memiliki ciri khas, yaitu di mana rangkaian osilator Wien tidak perlu memasukkan seperti Vin untuk membangkitkan tegangan DC ke AC. Sekian dari presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 7. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.